Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Eldor File. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah kosakata yang ada dalam kamus Oxford. Nah, di mana di dalam kamus Oxford ini ada kosakata emak. Emak itu adjektif. Nah, untuk menjadi kata kerja ditambah turan emak, jadi artinya mengamuk. Nah, ini yang menarik bagi saya, tulisan dari kata emak ini ada dua versi. Yang satu ditulis amuk, A-M-O-K, amuk. Yang satu ditulis A-M-U-C-K. Jadi ya kalau kita baca menggunakan ejakan bahasa Indonesia, yaitu kita katakan amuk. Dua-duanya ya bisa kita baca dengan bacaan amuk kalau tidak ngikutin pronunciation Inggris. Nah, kenapa ini ada kosakata? Nah, ini juga menunjukkan bahwa kosakata ini bukan asli Inggris, tapi ini kosakata ini dari bahasa rumpun Melayu, terutama dari bahasa Jawa, karena sekarang buktinya masih dapat kita saksikan atau kita dengarkan secara nyata. Misalnya ya istilah amuk itu ya, amuk ngamuk itu ya kita yang punya kita. Jadi misalnya ada gerakan amuk massa atau tiba-tiba masyarakat melakukan kekerasan dengan istilah amuk massa. Nah, ini kenapa terjadi kosakata amuk atau emak ini menjadi masuk dalam kamus Oxford. Ini sejarahnya ketika bangsa-bangsa Eropa menjajah bangsa kita, mereka tentu mempelajari karakter bangsa yang dijajah. Ya, ini untuk meminimalisir supaya tidak terjadi konflik antara pihak penjajah dengan bangsa yang dijajah. Maka mereka mempelajari karakter bangsa yang dijajah menggunakan ilmu antropologi, sehingga mereka tahu karakter bangsa yang dijajah, bagaimana cara memanagenya untuk meminimalisir amuk massa ini. Nah, ternyata sebelum bangsa Eropa mempelajari karakter bangsa yang dijajah, yaitu dalam hal ini tentunya bangsa Indonesia, ini ternyata nenek moyang kita sudah lebih arif. Nenek moyang kita sudah membuat atau menciptakan kearifan lokal yang dimasukkan dalam cerita wayang. Jadi wayang sebagai tontonan dan sekaligus sebagai tuntunan, ini nenek moyang kita sudah sengaja menggambarkan atau wanti-wanti kepada para raja bahwa rakyat ini memiliki sifat atau karakter yang ya memang sabar, menerima penderitaan sabar, menerima cobaan sabar,
terus ditekan sabar. Nah, tapi sabar itu ada batasnya. Lah kata-kata sabar ada batasnya itu sampai sekarang masih sering diucapkan oleh orang yang kebetulan marah-marah. Biasanya orang yang marah-marah itu kalau dinasihati temennya atau saudaranya, dia mengatakan ya namanya sabar itu kan ada batasnya gitu. Sehingga dia merasa bahwa dia marah atau ngamuk itu wajar. Jadi nenek moyang kita sudah menciptakan kearifan lokal untuk artinya wanti-wanti atau berpesan kepada raja-raja dan kaum bangsawan supaya mereka arif dalam melihat karakter rakyatnya. Jadi rakyat Indonesia itu punya sifat seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kalau sudah amuk massa itu kan amuk massa itu akhirnya akan terjadi anarkis. Nah, ini bisa terjadi kerugian yang sangat besar, baik korban jiwa maupun korban harta benda, seperti yang terjadi pada tahun 98 itu terjadi amuk massa. Nah, kearifan lokal yang dituangkan dalam cerita wayang ini digambarkan pada diri tokoh yang justru terkenal sangat sabar, yaitu Puntadewa atau Yudhistira. Yudhistira ini tokoh yang sabar, nggak pernah perang, nggak pernah marah, nggak bisa perang. Kalau berbahasa juga halus, menasihati saudara-saudaranya para Pandawa ini agar bersikap sabar dan seterusnya. Nah, tapi Puntadewa ini kalau sudah habis atau sampai pada batas kesabarannya dalam menerima penderitaan, Yudhistira ini berubah menjadi raksasa, yaitu menjadi dewa Amral dan mengamuk. Nah, sehingga lawan-lawannya itu akan mengalami kebinasaan. Nah, ini gambaran amuk massa dari Yudhistira ini. Nah, ketika berubah menjadi raksasa atau dewa Amral ini menunjukkan atau sebagai simbol bahwa raksasa itu jumlah kuantitatif yang sangat besar, menggambarkan itu. Nah, ini seperti pernah saya sampaikan di video saya yang lalu tentang Kumbakarna. Kumbakarna itu, dia sebenarnya mempunyai sikap yang baik. Meskipun raksasa, dia mempunyai sifat yang baik. Ketika kakaknya Rahwana menculik Dewi Sinta, dia nggak setuju, dia minta supaya dipulangkan. Tapi ketika kakaknya menghardik, siapa yang menentang saya keluar dari istana, jangan menggunakan fasilitas istana lagi. Ini Kumbakarna nggak berani, sehingga dia memilih bertapa tidur. Nah, jadi satu sisi raksasanya itu menunjukkan bahwa ini banyak, mencerminkan orang banyak. Nah, artinya sifat Kumbakarna ini mencerminkan orang banyak. Nah, ketika orang menghadapi kezoliman, pada umumnya di hatinya menentang. Tapi ketika si pelaku kezoliman mengultimatum, dia tidak berani, terus memilih bertapa tidur. Artinya apa bertapa tidur itu? Bertapa tidur itu menutup mata, menutup telinga. Artinya apa? Di negara kita ini banyak orang baik.
Jadi orang baik ini jumlahnya banyak, tapi ketika menghadapi kezoliman dan mendapat ancaman dari pelaku kezoliman, nah dia memilih apa? Bertapa tidur, memilih menutup mata, tidak mau melihat seperti apa penderitaan rakyat. Nah, menutup telinga, tidak mau mendengarkan apa jeritan rakyat. Nah, jadi yang seperti ini justru dianggap sebagai sikap yang arif. Jadi tidak menentang kepada penguasa yang dolim, terus memilih bertapa tidur. Nah itu jumlahnya banyak yang seperti itu. Maka dalam wayang digambarkan raksasa, yaitu Kumbakarna, yang dalam wayang digambarkan badannya sebesar gunung Anakan. Jadi jumlah yang sangat besar sekali. Nah, berbeda dengan adiknya Wibisono. Wibisono itu seorang ksatria, badannya kecil. Nah, ini menggambarkan bahwa jumlahnya itu sedikit. Jadi orang yang seperti Wibisono, yang secara konsisten ketika kakaknya Rahwana ini menculik Dewi Sinta, dia menentang supaya Dewi Sinta dikembalikan meskipun di ultimatum, tapi dia tetap pada prinsipnya. Inilah jiwa kesatria, tetap pada prinsipnya. Lah ternyata yang seperti ini jumlahnya sedikit, digambarkan kesatria yang badannya kecil. Nah, jadi gambaran Puntadewa kalau sudah marah, itu terjadi berubah menjadi dewa Amral, raksasa yang besar. Ini artinya apa? Jumlah kuantitatif. Jadi terjadilah amuk massa. Jadi masyarakat kita kalau sudah sampai pada puncaknya, sudah nggak tahan lagi dengan penderitaan, maka meledaklah menjadi amuk massa. Seperti yang terjadi pada tahun 98, tidak bisa menerima penderitaan, yaitu waktu itu kan terjadi krismon, banyak yang sebenarnya ya dipecat dari perusahaan itu karena memang perusahaannya juga bangkrut, pailit, sehingga mereka tidak ada pilihan lagi. Dan kebetulan kondisi politik juga sedang gonjang-ganjing, maka terjadilah amuk massa. Nah ini kalau para penjajah dulu memiliki kebijakan untuk meminimalisir konflik dengan rakyat yang dijajah, maka mereka mempelajari karakter bangsa yang dijajah menggunakan ilmu sosial, yaitu ilmu antropologi. Nah sekarang para pejabat pemerintah ini juga hendaknya arif, tahu bagaimana watak karakter rakyatnya. Nah ini bisa ya dipelajari lewat antropologi, juga bisa kita dengan nonton wayang mengambil intisarinya filosofi dalam cerita-cerita wayang, seperti Yudhistira sebagai tokoh yang paling sabar, tapi ketika pada batasnya kesabarannya sudah habis, dia berubah menjadi dewa Amral dan ngamuk. Maka itulah terjadi amuk massa. Jadi kita harus arif lah, para pejabat-pejabat pemerintah ini melihat atau mempelajari karakter rakyatnya. Jangan mentang-mentang rakyatnya bodoh, sabar, terus ditindas dengan tanpa memperhatikan nasibnya. Nanti suatu waktu kalau ada pemicunya dan ketika kondisi politik sedang kurang baik, maka bisa terjadi amuk massa seperti yang terjadi pada tahun 98. Jadi itulah, mudah-mudahan video yang saya
buat ini ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.